Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Chef, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Rabu, Kamis, sampai batas waktu hari Jumat, katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 4 ya, memasuki bulan Juli 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya. Saya akan mencoba mendeteksikan ya kebenaran yang terungkap, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, selanjutnya setelah zodiak Libra, tapi akan saya taruh dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya. Di sini ada Leo, artinya Leo akan kita taruh energinya, akan kita bacakan ya. Oke, sekarang kita lihat dulu asmara Leo memasuki minggu pertama bulan Juli ya. Leo asmara, wow ini kenapa ya? Kartu utama muncul petunjuk The Tower ini. Tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Pool. Ada seorang berjalan ya, tidak melihat ke depan, ini jalannya sedang terputus ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Leo ya. Ini kenapa ya Leo ya? Entah ini mungkin sudah terjadi ya, entah kemarin ataupun dulu. Ketika belum terjadi masalah ataupun problem, ingat ya, ketika masalah problem ini belum terjadi, waspada ya Leo ya. Memasuki minggu pertama bulan Juli ini kelihatannya asmara kalian sedang lagi bermasalah ini. Karena muncul The Tower, jelas ini ada hubungannya sama pihak ketiga, entah itu Bill, entah itu Will ya, entah itu orang toksik ya. Yang jelas di sini membuat asmara kalian kacau. Akhirnya apa? Penuh problem, penuh konflik. Katanya kan ada masalah ini. Entah sudah terjadi atau belum ya. Entah ini akan terjadi ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk The Pool ya, Leo ya. Ini memberikan sinyal apa? Ini kan kartu konfirm ini memberikan sinyal. Nah, ketika Leo ini terhantam masalah ataupun mungkin masih belum terhantam masalah, kalian harus waspada ya untuk sahabat Leo ya. Gitu loh. Ingat ya, jangan mengedepankan ego ya untuk sahabat Leo kali ini. Harus diturunkan tensinya, tensi egonya. Dan kalau bisa, saran dari orang lain coba kalian terimalah ketika sarannya itu baik ya.
Itu loh. Jadi jangan menuruti hati kalian sendiri. Apakah tidak boleh kita percaya diri menuruti kita sendiri? Boleh, tapi jangan over. Kalau kalian over, ini kalian akan terperosok loh ya. Karena ini harus waspada nih Leo. Lebih-lebih yang mungkin belum ada masalah. Nah, seperti itu. Coba dengarkan saran orang lain. Apalagi kalian yang sudah terhantam masalah, coba dengarkan saran orang lain. Ketika itu baik, ya jalankan. Itu loh maksud saya. Biar kalian tidak terperosok di sini. Jadi kelihatannya ini asmara Leo ini kelihatannya bisa dikatakan bagaikan telur di ujung tanduk ya. Seperti itu ya, sangat rawan ini, sangat rawan terkena masalah. Bisa saja sudah kalian rasakan di sini. Nah, seperti itu ya. Tapi nanti kita deteksi ya. Di pekerjaan ataupun karir, Leo, kartu utama muncul petunjuk The Moon. Ada matahari bulan bersamaan sama 3 ekor hewan. Dikonfirmasi muncul petunjuk Nine of Pentacles. Ada wanita, belakangnya ada 9 koin. Ini kalau saya rasakan energi sahabat Leo ya, tentang pekerjaan ataupun karir, di mana saya merasakan banyak hambatan, banyak halangan di sini ya. Dan itu kelihatannya bukan faktor alami sobat. Jadi yang membuat kalian terpuruk ini loh tentang pekerjaan kalian ataupun karir ini bukan alami. Misal kalian kok sangat sulit mencapai target, apalagi terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan. Ketika itu sulit kalian capai sobat, sulit kalian dapatkan karena di sini jelas gitu loh. Ada energi lain, energi negatif yang membuat hambatan, akan menyetop kesuksesan kalian. Ada orang yang nggak suka, ada orang yang iri di sini. Nah, seperti itu ya. Terus di kartu konflik muncul petunjuk Nine of Pentacles. Nah, ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sinyal sebetulnya sahabat Leo di faktor pekerjaan ini bagus loh, lancar, aman. Nah, kenapa kok mungkin kalian merasakan uh, apa ya, merasakan terpuruk, susah bangkit, susah berkembang ya karena di sini tadi. Makanya di sini akan sulit. Nah, gitu. Sebetulnya kalian penuh keberuntungan di sini Leo. Nah, jadi sekali lagi balik sama Leo ya. Kan sering saya mengatakan ketika sahabat Leo ini mampu menyikapi masalah. Kalau itu positif ya selesaikan positif. Maaf, kalau itu masih logika selesaikan logika, kalau di luar logika selesaikan energi. Nah, ketika kalian tepat sasaran sobat, maka yang terjadi ini kalian akan ada pencapaian di sini, ada kejutan yang luar biasa. Karena ini sedang menunggu kalian roda keberuntungan ini sebetulnya. Nah, gitu loh. Hanya saja tersetop di sini. Ada yang menghalangi di sini. Nah, makanya Leo jangan kaget kalau sampai saat ini kalian terpuruk, sulit. Ya, memang ada energi di luar logika. Oke, nanti kita deteksikan ya. Kita lanjut di keuangan rezeki Leo. Kartu utama muncul petunjuk 9 cup. Dikonfirmasi muncul petunjuk 4 of cup. Ada 4 cup ya di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Leo ya tentang keuangan ataupun rezeki, di mana kok saya merasakan di sini memang akan ada sebuah keberuntungan ya Leo ya. Bisa dikatakan mungkin keuangan kalian kali ini masih bersahabat lah. Ya, gitu loh. Jadi tidak apa ya, tidak terlalu kekurangan lah. Dan rezeki ini sangat lancar. Ini yang saya rasakan loh ya. Tapi entah kenapa seiring berjalannya waktu tiba-tiba kok saya merasakan di sini ya. Seiring berjalannya waktu tiba-tiba adanya penurunan yang luar biasa. Nah, terkadang kalian dibikin capek, dibikin lelah, dibikin mikir kalian di sini. Gitu loh. Kenapa kok tidak stabil seperti yang dulu pernah dirasakan? Dan kalian di sini kelihatannya mencoba untuk mencari solusi coba. Cuman ingat ya di kartu Four of Cup di sini ya, ketika kalian memang ada sebuah hambatan, ya, ada sebuah problem di keuangan, masih terpuruk, belum stabil, jangan terlalu diporsir sobat di sini. Boleh kalian memikirkan masalah, tapi jangan terlalu diforsir. Nah, seperti itu ya, dikasih waktu jeda. Ketika mungkin kalian ada masalah, ya cobalah dibuat rileks, ya, baru kita mikirkan lagi. Kalau kalian forsir, takutnya di sini kalian akan sakit di sini, karena saya merasakan banyak energi yang drop di sini, yang menurun. Karena memang kesulitan di faktor keuangan. Ya seperti itu ya. Awalnya bagus kok ya di sini ya. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya.
Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juli ya. Untuk asmara, kebenaran yang terungkap ini waspada untuk komunitas terbesar Leo ya. Kelihatannya ada sebuah tembakan energi negatif, sering saya mengatakan itu black magic ya. Makanya asmara kalian bisa kacau, bisa ada problem. Dan kesalahan itu bukan, ingat ya, bukan murni dari kalian. Nah, seperti itu ya. Saya juga merasakan memang kayak ada sebuah apa ya, pihak pihak ketiga, katakanlah will atau pill ya di sini. Tapi yang paling kuat di sini apa ya, adanya sebuah tembakan energi sih. Ada black magic di situ. Seperti itu ya. Kalau bisa di apa ya, kalau bisa dinetralkan ya sahabat lihat, dibuka kembali auranya. Sering kan saya mengatakan kalau tertembak di satu titik, dibiarkan ini yang semua yang baik-baik ini akan berimbas sobat. Akan ikut kacau juga, akan terkontaminasi. Nah, seperti itu ya. Jadi waspada untuk komunitas terbesar Leo ya. Katanya akan ada beberapa konflik ataupun masalah ini. Bahkan mungkin sudah kalian rasakan. Nah, kenapa kok belum selesai? Ya mungkin karena kalian kurang tepat sasaran. Gitu loh. Artinya ya ketika masalah itu di luar logika, kalian selesaikan logika, itu loh yang namanya tidak tepat sasaran. Nah, pantesan belum bisa selesai masalah kalian gitu loh. Nah, sekarang lanjut ya. Untuk di pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juli, di sini 50-50 ya sahabat Leo ya. Bisa saja yang 50% akan ada perubahan buat kalian, mungkin ada peningkatan, ada perkembangan, ada kejutan baik di situ. Nah, bisa saja yang 50% di sini kalian masih stuck, artinya tidak ada perubahan, bahkan semakin menurun. Kenapa itu? Jelas karena muncul demun lagi-lagi Leo, adanya sebuah tembakan energi negatif, energi black magic, sehingga membuat penurunan dan masalah di pekerjaan ataupun karir. Ya kalian kalau nggak percaya silakan, percaya juga ya monggo. Nah, seperti itu loh. Karena ini sudah jelas, nanti kalian sendiri yang merasakan gitu loh. Ini dua-duanya Leo ada sebuah apa ya, ada sebuah tembakan ya di sini ya. Nah, ketika kalian tidak bisa menyikapi yaitu tadi, maka keberuntungan ini akan masih belum bisa datang di kalian. Akan apa ya, seakan-akan keberuntungan ini terstop gitu loh. Kalian akan mengalami kesulitan terus. Sudah bekerja keras, berusaha keras, nggak akan bisa menemukan hasil yang maksimal, nggak akan bisa mendapatkan hasil sesuai ekspektasi nanti. Yang ada apa? Rugi, capek, lelah. Nah, seperti itu ya. Karena unsurnya sudah di luar logika, coba. Jadi 50-50 ya. Lanjut, kalau di keuangan ataupun di rezeki, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini, memasuki minggu pertama bulan Juli, kebenaran yang terungkap ini sama ya, 50-50 juga ini Leo. Bisa saja kalian akan dihantam rezeki, nggak tahu dari mana datangnya. Bisa saja di sini kalian belum mendapatkan rezeki, tetapi apa? Bahkan mengalami penurunan, bahkan mengalami hambatan, sendatan, ketidaklancaran di faktor rezeki atau keuangan. Karena jelas auranya kena imbas, ikut tertutup ya di faktor keuangan juga. Seperti itu ya. Nah, saran saya sekali lagi harus dinetral sahabat Leo. Kalau kalian bisa ya silakan dibuka sendiri auranya. Tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Biar uh, langkah kedepannya itu lebih terarah sobat, lebih ada perubahan yang lebih baik lagi sehingga penuh keberuntungan. Kan seperti itu. Kalau kalian biarkan ya jelas gitu loh, akan mental. Kan sering saya mengatakan, kalau aura kalian dibiarkan tertutup, maka energi positif dalam diri kalian tidak akan bisa menarik sebuah keberkahan dari semesta. Entah rezeki, kebaikan, kepositifan apapun ini gak bisa ketarik sama energi positif kalian. Akan mental, akan bleset. Nah, mental dan blesetnya ini kemana? Ya sama-sama yang mempunyai Leo tapi auranya sudah terbuka. Nah, mereka lah yang akan penuh roda-roda keberuntungan kalau aura sudah terbuka. Seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah dipahami, ya. Sudah bisa dipahami ya. Jadi bisa dikatakan sekali lagi untuk keuangan dan rezeki ini 50-50, bisa saja kalian akan dihantam rezeki entah tak terduga maupun terduga. Bisa saja rezeki kalian semakin menurun. Seperti itu. Jadi semakin banyak hambatan lah. Seperti itu. Intinya bisa dikatakan tetap ya.
ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas mengacak, nggak tahu ini dengan siapa yang tarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk sobat. Nah ketika kalian penasaran ya silakan konsul secara pribadi biar dapat jawaban yang tepat, yang akurat gitu loh. Nah lebih-lebih ketika nanti kalian konsultasi terus terdeteksi ada penutupan aura, nah di situ saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalangnya biar dinding penghalang itu hancur sehingga aura kalian bisa terpancar kembali dan energi positif di dalam diri kalian akan bisa menarik keberkahan dari semesta apapun itu, sehingga hidup ini sering dipenuhi keberuntungan. Nah, kan seperti itu kalau aura kita sudah terbuka seperti itu ya. Next ya, tetap pembaca yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada melangkah ke depannya, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib kita. Intinya tetap ya ada 3 poin kalau nasib kita ingin berubah. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya. Jangan dipendam sobat, kalau kalian ada masalah nanti akan menambah energi negatif dan itu akan sulit. Ketika mengakar itu akan sulit, makanya sharingkan. Biar ringan ya beban kalian. Nah, seperti itu. Kalau beban kalian ringan otomatis kan persentase energi negatif ini akan bisa menurun. Maka di situ akan pelan-pelan terbuka aura. Seperti itu ya. Nah, poin ketiga apa? Poin ketiga, perjuangkan. Ya, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup, terus kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat. Ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulan ataupun inti dari berita yang sudah saya sampaikan ini, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Leo. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.